Sejarah Kerajaan Bungku. Cikal bakal Kerajaan Bungku terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak ditemukan sumber-sumber sejarah tertulis mengenai awal pendirian kerajaan ini sehingga tidak diketahui kapan berdirinya secara pasti. Informasi yang diperoleh mengenai awal kerajaan ini hanya berasal dari keterangan lisan yang menyatakan bahwa Kerajaan Bungku mulanya hanya kawasan yang dihuni sekelompok masyarakat bernama Tubungku. Kelompok suku masih belum memiliki pemerintahan sendiri dan dipimpin kepala-kepala suku. Pada perkembangan selanjutnya, Luwu selaku salah satu kerajaan besar di Sulawesi, di samping Goa dan Bone yang senantiasa berniat melebarkan payung kekuasaannya, mulai menancapkan hegemoninya di kawasan Bungku, Banggai, dan Mori. Bungku ditunjuk sebagai koordinator bagi pemungutan upeti dari kerajaan lainnya. Pengaruh Luwu ini hanya berlangsung hingga abad 15 ketika kekuasaan atas kerajaan tersebut beralih kepada Ternate. Namun kekuasaan Ternate juga tidak kekal karena pada tahun 1682, VOC merebut Bungku sebagai hukuman kepada Sultan Ternate atas pemberontakannya melawan Belanda. Menurut salah satu sumber, Raja Bungku pertama bernama Peapua Sangia Kinambuka. Ayahnya bernama Sangia Ohea dan ibunya bernama Fengguluri. Permaisurinya bernama Wendoria yang bergelar Apu Boki, keturunan Mokole Lere dari Roita. Sangia Kinambuka memiliki dua orang saudara, yakni Fengkoila bergelar Sangia Inato yang menjadi raja di Kendari, dan Weluo Sangia Welungku yang menjadi penguasa di kerajaan Luwu. Sementara itu, menurut sumber lainnya, Raja Bungku pertama adalah Mokole Lamboja yang memerintah pada tahun 1672. Ia adalah tokoh asal Danau Matano. Raja pada zaman tersebut tidak tinggal di istana, melainkan di rumahnya sendiri. Rumah itulah yang kemudian dianggap sebagai istana kerajaan. Pusat pemerintahan kerajaan Bungku semasa Mokole Lamboja berada di Lanona. Masih berdasarkan sumber yang sama, Sangiang Kinambuka adalah paman Mokole Lamboja yang sementara mendampingi kemenakannya memerintah di Lanona. Sangiang Kinambuka kemudian kembali ke Ruta. Sebenarnya, menurut catatan terdapat raja-raja lain sebelum Mokole Lamboja, yakni Kecil Maranu dan raja-raja perempuan lain, yang tak disebutkan namanya. Kendati demikian, sedikit sekali data mengenai mereka. Selanjutnya terdapat raja bernama Sarabi. Raja Sarabi ini pernah mengadakan perjanjian dengan Banggai atas inisiatif Kesultanan Ternate. Isi perjanjian tersebut adalah perdamaian antara kedua kerajaan dan penyelesaian jika terjadi peristiwa pembunuhan terhadap warga masing-masing. Raja Bungku berikutnya adalah Bukungku tahun 1840 sampai tahun 1841. Meskipun dilantik oleh Sultan Ternate, ia merupakan Raja Bungku yang menghendaki pembebasan negerinya dari pengaruh Ternate. Akibatnya pecah pemberontakan Bungku terhadap Ternate yang dipicu pula oleh seorang bangsawan Bugis bernama Daeng Makaka. Pemberontakan ini menuai kegagalan sehingga Bukungku disingkirkan dari singgahsananya dan digantikan oleh Dongke Kombe tahun 1841 sampai tahun 1847. Raja selanjutnya, Peapua Papa tahun 1847 pada 1848 menaklukkan kawasan Tofi. Penggantinya adalah Kecil Sadek tahun 1851. Ia tercatat mengadakan kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 3 Juni tahun 1850. Utusan Belanda ketika itu bernama Afik Rufius. Raja Bungku berikutnya adalah Peapua Baba yang juga disebut Lainafa atau Peapua Polo Nuha tahun 1851 sampai tahun 1869, Peapua Sumapuo Nuha, Peapua Sumupio Nuha, atau Arung Janggo. Semasa pemerintahannya, dibangun masjid yang mirip dengan masjid di kerajaan Ternate. Pemerintah kolonial membagi wilayah Bungku menjadi 4 distrik, yakni Tombuku, Tope,
Bahu Solo, dan Tofi pada tahun 1852. Peristiwa penting lainnya adalah pemindahan ibu kota dari Lanona ke Sakita. Papua Baba tercatat menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada tanggal 5 Februari tahun 1853. Pengganti Papua Baba adalah Kecil Molokutondu Leobi tahun 1873. Meskipun demikian, ia menghilang di sekitar Pulau Obi. Menurut dugaan, ia telah diculik oleh para bajak laut. Raja-raja Bungku berikutnya secara berturut-turut adalah Kecil Latojo tahun 1879 sampai tahun 1881 dan Laupeke Kurusi Ismail atau Ismail Kasili Laupeke tahun 1884 sampai tahun 1907. Perkembangan Kerajaan Bungku selanjutnya. Kerajaan Bungku merupakan musuh bebuyutan Mori. Oleh karenanya, Belanda memanfaatkan perseteruan ini guna menebarkan pengaruhnya di Mori. Dengan berbekal politik adu dombanya, Belanda beberapa kali meminta bantuan pasukan Bungku dan bersama-sama melancarkan ekspedisi militer ke Mori, seperti Perang Mori I. Meskipun demikian, Raja-Raja Bungku sendiri sebenarnya tidak menyukai kehadiran Belanda yang kerap campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka. Sebagai contoh, pada 1907 Belanda memecat Raja Kurusi Ismail dan mengambil alih kekuasaannya. Belanda lalu menunjuk Abdul Wahab tahun 1907 sampai tahun 1920 sebagai penggantinya. Setelah memerintah selama 13 tahun, ia diasingkan oleh Belanda karena menentang ketetapan pemerintah kolonial mengenai kerja rodi dan pembayaran pajak. Setelah itu, Abdul Wahab menunaikan ibadah haji dan wafat di Mekah. Sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Bungku, Belanda menempatkan Haji Abdullah, kakak Abdul Wahab sebagai raja yang baru. Meskipun demikian, menurut sumber lainnya Haji Abdullah tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Abdul Wahab. Ia membentuk Badan Hadat atau Badan Musyawarah dan Mufakat Kerajaan Seba. Pembentukan ini bertujuan memperkecil pengaruh Belanda di Bungku. Pada tahun 1925, Haji Abdullah mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta agar Seba melakukan pemilihan raja baru. Ternyata di antara calon yang ada, berdasarkan suara terbanyak terpilihlah Ahmad Hadi atau Abdul Hadi yang dinobatkan sebagai Raja Bungku pada 1926. Belanda menaruh harapan pada raja baru ini karena sebelumnya ia pernah bekerja sebagai aparat pemerintahan Belanda dengan jabatan asisten bestur di Banggai. Namun Raja Ahmad Hadi juga kerap menentang kebijakan Belanda, terutama dalam hal kerja rodi dan pembayaran pajak. Perselisihan paham dengan Belanda ini memuncak ketika raja mengusir seorang pejabat Belanda yang datang dari Kolonodal. Oleh karena itu, Belanda menurunkannya dari tahta dan mengasingkannya ke Tahuna Sangir Talaut pada 1931. Tahta kerajaan Bungku kosong hingga akhir tahun 1931 dan baru pada tahun 1932 Belanda menobatkan Abdul Razak sebagai raja. Tetapi Abdul Razak juga kerap membangkang perintah Belanda sehingga dibuang ke Digul pada tahun 1937. Meskipun demikian, berdasarkan sumber lainnya, Abdul Razak diasingkan ke Jawa. Belanda lalu menunjuk Abdul Rabi sebagai Raja Bungku. Bersamaan dengan itu, Raja-Raja Bungku yang sebelumnya diasingkan oleh Belanda, yakni Ahmad Hadi dan Abdul Razak telah kembali ke kampung halamannya. Mereka lalu bergabung dengan gerakan perlawanan terhadap penjajah yang telah dirintis semenjak 1925 dan dipelopori oleh anggota-anggota PSI. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai Gerakan Merah Putih. Raja Abdul Rabi pernah menerima hadiah cermin dari para pedagang Tionghoa di Kolonodal yang bertuliskan, "Tanda kegirangan kami menyambut keangkatan Raja Bungku Tuan Abdul Rabi." Nama-nama para pedagang Tionghoa yang menghadiahkan cermin tersebut adalah Tan Achun, Cian Apang, Tan Acu, Wong Hukie,
Chiang Akoi, Chiang Achong, Poa Posong, Poa Liokchong, Jieng Hengjut, Ho Sipu, Toeng Kim Seng, Tiong Eng Kiat, Jilien Pan, Tio Chulioe, Ho Jang Kim, Chan Men Pan, Hau Kasui, Chiang Atae, dan Mah Song Mo. Pada tanggal 24 Januari tahun 1942, Kendari jatuh ke tangan bala tentara Jepang yang selanjutnya bergerak menguasai daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Raja Bungku saat itu, Abdul Rabi beserta tokoh-tokoh bangsawan bernama Abdul Razak dan Ahmad Hadi sepakat bersama-sama mengadakan perlawanan politik terhadap Jepang. Perlawanan ini menjadi bagian gerakan Merah Putih yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahim. Meskipun pernah diangkat sebagai kepala distrik sementara oleh Jepang, Haji Abdul Rahim tetap bersikap anti-Jepang. Gerakan bawah tanah yang bertujuan menentang penjajah ini tetap eksis hingga berakhirnya pendudukan Jepang. Banyak tokoh-tokohnya yang tertangkap dan dijatuhi hukuman pancung oleh Jepang, seperti Haji Abdul Rahim sendiri, Ince Abu Burairah, Abdullah Macan, Baba Weli, Tio Tiampo seorang Tionghoa, Haji Hasan, Ali B, Ali Darise, Haji Lakanani, Midi, Raju, Kanjara, Palonco, dan Maku. Sistem pemerintahan. Tatanan pemerintahan awal Kerajaan Bungku tidak diketahui secara pasti. Baru ketika Ternate menguasainya, organisasi pemerintahan mulai ditata dengan mengacu pada struktur pemerintahan Ternate. Penguasa di sana tidak berkuasa absolut dan dipilih oleh suatu dewan bernama Soasio Sangai yang beranggotakan utusan-utusan dari Wosu, Lonona, Marsa Oleh, Tofuti, Mendui, dan Gimalaha Bajo. Raja selaku pemimpin tertinggi di Bungku disebut Pua. Ia dibantu oleh seorang Perdana Menteri yang disebut Jogugu. Perdana Menteri bertugas pula mewakili Raja dalam berbagai kepentingan. Raja masih memiliki Dewan Menteri yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tugasnya, yakni Dewan Menteri yang menangani masalah pemerintahan dan Dewan Menteri urusan keagamaan. Menteri-menteri yang mengurus masalah pemerintahan juga disebut Bobatu Juniyah, yakni pemerintah duniawi dan terdiri dari Perdana Menteri sendiri, Kapital Law atau Menteri Pertahanan dan Pelabuhan, Hukum Sangaji mengurusi daerah taklukan di utara, Menteri Dalam Negeri dan Penasihat Raja, dan Sargenti bertugas sebagai penghubung dengan wilayah Tokala. Sementara itu, Dewan Menteri yang bertugas menangani urusan keagamaan dinamakan Bobatu Akhirati dan terdiri dari Kale atau Kadi yang menjalankan urusan dan pengadilan keagamaan di seantero wilayah kerajaan, Kadi dan Imammu atau Imam. Sejarah Kerajaan Buol. Cikal bakal Kerajaan Buol. Wilayah Kerajaan Buol kini terletak di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut penuturan cerita rakyat, pada zaman dahulu di Gunung Pogugul terdapat sebuah batu hitam besar yang pecah menjadi dua. Dari pecahan yang satu muncul seorang pria bernama Tamatau, sedangkan dari pecahan yang lain keluar seorang wanita bernama Kinomilato. Keduanya menikah dan mempunyai seorang putra bernama Donolangit. Suatu kali, Tamatau menemukan seorang anak perempuan yang berasal dari perut seekor jentik besar di danau. Mereka menamainya Kotigini dan menikahkannya dengan Donolangit. Setelah beranak pinak, keturunan mereka menjadi suku Ombokilan. Tidak jauh dari tempat tinggal suku Ombokilan, tumbuh bambu dan buluh kuning. Suatu kali terjadilah hujan badai yang disertai kilat yang sambung menyambung sehingga seluruh alam menjadi gelap. Setelah badai reda, dari bambu kuning menjelma seorang pria bernama Lilimbuto dan dari buluh kuning keluar seorang wanita bernama Lilimbuta. Keduanya menikah dan keturunan mereka disebut suku Manurung. Dengan demikian, di Gunung Pogugul hiduplah dua suku, yakni suku Ombokilan dan Manurung, yang pada mulanya hidup rukun dan damai. Namun setelah warga mereka bertambah banyak, timbul perselisihan di antara keduanya. Untuk menghindari perselisihan lebih lanjut, suku Ombokilan berpindah menuruni gunung. Donolangit membagi sukunya menjadi 4 yang masing-masing dikepalai oleh Taamodika atau Raja Muda.
Selanjutnya para Ta'amodika tadi dipimpin oleh Ti Kalangan atau Raja, yang tak lain dan tak bukan adalah Dono Langit sendiri. Setelah Dono Langit wafat, keempat Raja Muda tadi mendirikan perkampungan atau kerajaannya masing-masing, yakni Kerajaan Biau, Tongon, Talaki, dan Bunobogu. Berdasarkan kesepakatan ketiga kerajaan lainnya, Raja Biau menjadi pemuka di antara mereka dengan gelar Raja Buol. Dengan demikian, Madika Biau otomatis menjadi Raja Buol. Kurang lebih pada abad ke-13, Kerajaan Sigi menyerang Buol dan mengalahkan serta menawan rajanya. Rakyatnya yang berada di kawasan Guamonial lalu pergi ke Gunung Pogugul dan melakukan upacara penyembahan pada sebatang pohon bindonu. Setelah upacara berlangsung, tiba-tiba alam menjadi gelap dan turunlah hujan badai dengan diiringi kilat dan guntur yang saling sambar menyambar. Ketika badai mereda, kayu bindonu telah terbelah menjadi dua dan masing-masing bagian menjelmakan seorang pria bernama Mogamu dan seorang wanita bernama Sakilato. Keduanya menikah dan Mogamu diangkat sebagai raja. Di bawah pemerintahan Mogamu, kerajaannya menjadi makmur dan damai, hingga tersohor sampai ke tiga kerajaan lainnya, yakni Tongon, Talaki, dan Bunobogu. Penguasa ketiga negeri itu lalu menghadap Mogamu dan mereka sepakat menyatukan kembali kerajaannya. Mogamu memperoleh 3 orang anak, yakni Angganti Bone, anak wanita yang lahir dengan membawa telur dalam genggamannya. Anoglipu, seorang anak laki-laki yang lahir dengan membawa mahkota raja, dan Daibole yang lahir dengan membawa sudang semacam keris. Ketika Mogamu wafat yang menggantikannya adalah Anoglipu. Angganti Bone menjadi Madika wanita di Biau. Selanjutnya, ditetapkan lagi 3 jabatan penting lainnya, Jogugu, Kapitan Laut, dan Hukum dalam Kerajaan Buol, yakni keturunan Batara Langit, Raja Tongon menjadi Jogugu. Keturunan Raja Wali, Raja Bunobogu menjadi Kapitan Laut, dan keturunan Batambungo, Raja Talaki menjadi Hukum. Selanjutnya 4 jabatan penting di atas, Madika Biau, Jogugu, Kapitan Laut, dan Hukum, membentuk Dewan Adat yang disebut Bokidu. Masing-masing anggota Dewan Adat itu mempunyai hak yang sama. Bersamaan dengan terbentuknya dewan itu muncul pula 4 balak atau negeri yang dipimpin oleh para anggota lembaga adat di atas. Setiap anggota Bokidu berkuasa di balaknya masing-masing. Ditetapkan pula peraturan bahwa masing-masing jabatan boleh dipangku oleh anggota Bokidu secara bergantian. Mereka juga boleh secara bergantian memimpin balak lainnya bila dirasa perlu. Demikianlah asal-muasal terbentuknya Bokidu atau Dewan Adat di Buol. Raja Anoglipu memindahkan pusat pemerintahannya ke Lamolan. Sebelumnya, saudara-saudara Anoglipu yakni Angganti Bone dan Daibole telah meninggalkan Buol dan tinggal di Goa. Ketika Anoglipu mangkat, anak-anaknya yang bernama Bambalotu, Todae, Tutibulan, dan Deimakio belum dewasa, tetapi ia masih mempunyai seorang anak angkat bernama Ndubu. Konon anak angkatnya tersebut berasal dari jelmaan bambu kuning yang didapat Anoglipu saat berburu di hutan. Dengan kesepakatan para anggota Bokidu, Ndubu diangkat sebagai Raja Buol yang baru. Menurut sumber lainnya, Raja Ndubu I memiliki 3 orang anak, yakni Anggatibone seorang putri, Anogurelipu kemungkinan adalah Anoglipu, dan Daibole. Bokidu kemudian memilih Anogurelipu sebagai pengganti ayahnya. Meskipun demikian, kedua orang saudaranya kurang cocok dengan Anogrelipu dan meninggalkan kampung halaman mereka menuju ke Toli-Toli. Pada perkembangan selanjutnya, Daibole menikah dengan seorang putri Toli-Toli bernama Mandalulingo. Perkawinan ini membuahkan seorang putra bernama Pombangerlipu. Hal ini menandakan adanya ikatan kekerabatan antara kerajaan Buol dan Toli-Toli. Perkembangan kerajaan Buol. Setelah wafatnya Raja Anoglipu pada kurang lebih abad ke-15, Buol terpecah kembali menjadi 4 kerajaan. Saat itu rajanya masing-masing adalah Daiparundu dari Tongon, Pulili Duta dari Talaki,
Umayyah dari Bunobogo, dan Dubu dari Biau. Atas kesepakatan Bokidu, Jogugu Batara Langit menjadi wakil raja dan memerintah keempat negeri yang membentuk federasi Buol tersebut. Ketika Batara Langit meninggal pada 1540, ia digantikan oleh putranya yang bernama Eato Muhammad Tahir tahun 1540 sampai tahun 1595. Empat kerajaan di atas bersatu kembali yang dikukuhkan dengan musyawarah Bokidu. Semasa pemerintahan Raja Eato sudah ada hubungan dengan Ternate karena ia pernah menerima tongkat kerajaan dengan nama Sultan Ternate di bagian pangkalnya. Bokidu kembali merundingkan apakah pengganti Eato kelak dari keturunan Anoglipu atau Dai Bole. Oleh karena Anoglipu sudah menjadi raja, sedangkan saudaranya yang bernama Dai Bole belum, maka diputuskan bahwa raja berikutnya akan berasal dari keturunan Dai Bole. Terdengar kabar bahwa Dai Bole mempunyai seorang putra bernama Pombang Lipu yang kini berada di Nalu Toli-Toli. Mereka lalu sepakat memanggil pulang Pombang Lipu. Sambil menunggu pergantian raja, Pombang Lipu mengadakan perjalanan untuk menjalin persahabatan dengan penguasa-penguasa lainnya. Menurut buku Sejarah Daerah Sulawesi Tengah halaman 61, ia berjumpa dengan wakil bangsa Portugis yang bernama Pietersburg. Nama ini tampaknya bukan nama Portugis melainkan nama Belanda. Jadi, kemungkinan yang benar adalah wakil Belanda dan bukannya Portugis. Pombang Lipu menyerahkan emas sebesar anak kambing kepada wakil Belanda tersebut sehingga ia diangkat sebagai Raja Buol dengan gelar Pombang Lipu Yakut Kuntu Amas Paduka Raja Besar kurang lebih pada tahun 1590. Dalam pelayarannya, ia juga singgah di Gorontalo dan menikah dengan Jamalia putri Raja Gorontalo. Ketika istrinya dalam keadaan hamil, ia membawanya kembali ke Buol. Istrinya kemudian melahirkan di Tudung. Pombang Lipu menamai anaknya Tudung, yang selanjutnya diganti lagi namanya dengan Dokliwan. Ia kelak kembali ke Gorontalo dan menikah dengan putri Raja Gorontalo. Ketika Eato telah berusia lanjut, tahta kerajaan diserahkan pada Pombang Lipu tahun 1595 sampai tahun 1633. Pada masa pemerintahannya terjalin hubungan persahabatan dengan bangsa Barat. Berdasarkan sumber lainnya, Bokidu memutuskan mengangkat Dai Bole sebagai pengganti Anogur Lipu. Meskipun demikian, hingga meninggalnya Anogur Lipu belum diketahui keberadaan Dai Bole. Oleh karena itu, Bokidu memutuskan agar Batara Langit yang sebelumnya menjadi Jogugu semasa pemerintahan Anogur Lipu diangkat sebagai penguasa Buol sambil menantikan ditemukannya Dai Bole. Batara Langit bergelar Madikamo Putih atau Sultan Eato. Diperkirakan ia merupakan Raja Buol pertama yang beragama Islam karena ia bergelar pula Muhammad Tahir Waziruladim Abdurrahman, meninggal pada tahun 1594. Belakangan terdengar kabar bahwa Dai Bole sudah meninggal, tetapi ia memiliki putra bernama Pombang Relipu. Atas keputusan Bokidu, Pombang Relipu diundang ke Buol dan diangkat sebagai raja mereka. Ia membangun istananya di Mulat. Pada tahun 1625, ia bersama Raja Kaidipang berhasil mengalahkan Raja Bolang Mongondo. Pada zaman Raja Pondu tahun 1745 sampai tahun 1770, terjadi perselisihan dengan Belanda yang memang ingin mencari gara-gara demi menguasai Buol. Dengan sengaja Belanda memesan babi dari Raja Pondu padahal ia beragama Islam. Tindakan yang dimaksudkan sebagai provokasi ini membangkitkan amarah Pondu. Dengan demikian, pecahlah perlawanan terhadap Belanda. Namun, Buol berhasil dikalahkan dan rajanya ditawan dan dibawa ke Manado. Dengan kejam Belanda membunuh Pondu dengan mengikatkan tubuhnya pada 2 ekor kuda yang berlari berlawanan sehingga tubuhnya terbelah menjadi 2. Semasa pemerintahan Raja Punu Bewulan tahun 1770 sampai tahun 1778, datanglah suku Mongondo yang dipimpin oleh Raja Moko Dampit untuk mempererat persahabatan antar kedua kerajaan.
Punu Bewulan digantikan oleh Boya Mangilalo dengan gelar Ta'amarahum tahun 1778 sampai tahun 1786. Raja Boya Mangilalo memindahkan pusat pemerintahannya ke Potangoan. Ia digantikan kembali secara berturut-turut oleh Kalui tahun 1786 sampai tahun 1785 dan Dain Undaing memerintah pada tahun 1795 sampai tahun 1802. Sumber lain menyebutkan bahwa Raja Undain menikah dengan Putri Manimolango dari Toli-Toli sehingga kembali memperkuat kekerabatan antara Buol dan Toli-Toli. Ia mendirikan istananya di Potangoan. Ada kisah menarik mengenai Raja Timumun tahun 1802 sampai tahun 1804, pengganti Dain. Saat itu, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam administrasi dan hubungan dengan kerajaan lain serta Belanda, tetapi karena banyaknya raja yang belum fasih berbahasa Melayu, mereka memakai jasa seorang juru bahasa atau penerjemah. Akibatnya tidak jarang mereka ditipu atau dibodohi juru bahasanya. Sebagai contoh adalah peristiwa yang menimpa Raja Timumun ini. Timumun pernah menjabat sebagai Jogugu Perdana Menteri semasa pemerintahan Raja Dain. Atas kesepakatan Bokidu, Jogugu Timumun diangkat sebagai pengganti Raja Dain. Oleh karena itu, ia perlu berlayar ke Manado untuk menerima pengesahan Belanda atas pengangkatan dirinya sebagai raja. Di atas kapal para pejabat menyatakan bahwa raja akan dibawa ke Manado untuk menerima pengesahan, tetapi penerjemahnya yang entah karena tidak paham atau sengaja, mengatakan bahwa raja akan dibawa ke Manado untuk dihukum. Karena ketakutan, Timumun melompat ke laut dan meninggal karenanya. Karena itu, Bokidu lalu memilih Datu Mimo tahun 1804 sampai tahun 1813 sebagai raja baru. Setelah menerima pengesahan dari Belanda, ia resmi menjadi raja dan memerintah dari Lamolan. Meskipun demikian, sumber lain menyebutkan bahwa Raja Undain meninggal pada 1802 di Manado. Setelah ia mangkat, pemerintahan Buol dikendalikan oleh permaisurinya, yakni Putri Manimolango dari Toli-Toli hingga Datu Mimo diangkat sebagai Raja Buol tahun 1804 sampai tahun 1810. Datu Mimo digantikan oleh Moko Apat tahun 1813 sampai tahun 1818 yang sebenarnya bukan keturunan raja, tetapi karena saudaranya pernah berjasa memukul mundur serangan Raja Bualemo yang hendak menguasai Buol, Bokidu memutuskan mengangkat Moko Apat sebagai penguasa Buol yang baru. Setelah Moko Apat meninggal, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Ndubu III memerintah pada tahun 1818 sampai tahun 1820. Ia pernah memberikan izin bagi bangsa Portugis mendirikan loji di muara Sungai Buol. Ndubu digantikan oleh Takulu tahun 1820. Saat raja ini mulai memerintah, Belanda menyerang loji, yakni kantor atau benteng Portugis yang berada di Buol dan mengalahkan serta menghalau orang-orang Portugis yang berada di sana. Belanda lebih menyukai saudara Takulu yang bernama Datu Tinggi dan mengangkatnya sebagai raja. Namun ia meninggal tak lama kemudian. Sebagai penggantinya, diangkatlah Datu Mula tahun 1820 sampai tahun 1830, putra Ndubu yang memerintah dari Biabat. Pada tahun 1830, setelah 10 tahun memerintah Belanda mengasingkan Datu Mula ke Jawa tanpa alasan yang jelas, ikut pula putranya yang bernama Lahadun. Meskipun telah diasingkan ke Jawa, rakyat masih menganggapnya sebagai raja mereka dan wakilnya memerintah Buol antara tahun 1830 sampai tahun 1834. Pada tahun 1838, pecah peperangan dengan Gorontalo memperebutkan wilayah Sumalata. Raja Buol berikutnya adalah Elamo yang bergelar Elam Sirajuddin tahun 1834 sampai tahun 1857.
Ketika Raja Elamo mangkat, Lahadun dipanggil kembali ke Buol dari Bandung pada 1858. Sebelum kedatangan Lahadun, pemerintahan Buol diwakili oleh Modeyo tahun 1857 sampai tahun 1858. Lahadun menjadi raja dengan gelar Muhammad Nur Aladin tahun 1858 sampai tahun 1861 dan menandatangani kontrak politik pada 15 Agustus 1858 yang disahkan pada tanggal 8 Januari tahun 1859. Belanda menghadiahkan payung kebesaran berwarna kuning kepadanya. Dengan penandatanganan kontrak politik ini, kekuasaan Belanda makin kokoh di Buol. Ketika Lahadun mangkat, ia digantikan oleh Trubku yang menandatangani kontrak politik pada tanggal 31 Agustus tahun 1864. Raja Trubku juga dikenal sebagai Turunku atau Taameraji juga disebut Turumbu, memerintah pada tahun 1861 sampai tahun 1890. Kondisi masa ini boleh dibilang kacau dan dikatanan, yakni antara Buol dan Paleleh muncul raja tandingan. Dengan dukungan pemerintah kolonial Belanda, raja tandingan ini dapat disingkirkan dan Paleleh dibumi hanguskan. Ia digantikan oleh putranya, Haji Patra Turunuku memerintah pada tahun 1890 sampai tahun 1899. Yang membangun istana di Roji pada 1896. Bersamaan dengan pemerintahannya, di kerajaan tersebut untuk pertama kalinya ditempatkan seorang kontrolir bernama Dr. Hasieber yang berdiam di Buol. Namun karena rumahnya kerap dilempari batu, ia pindah ke tempat lain. Pada tahun 1899, Patra menyampaikan izin menunaikan ibadah haji ke Mekah dan berhenti sebagai Raja Buol. Para penggantinya hingga era kemerdekaan adalah Datu Alam tahun 1899 sampai tahun 1914, Haji Ahmad tahun 1914 sampai tahun 1947, dan Muhammad Aminullah Turungku. Ketika itu, Buol masih merupakan salah satu daerah suap raja. Pada tanggal 7 Desember tahun 1951, Dewan Pemerintahan Daerah Buol membubarkan dirinya. Bersambung.